Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran biologi kelas 11 SMA Al-Ghazali Bogor. Nah, sebelumnya sudah kita bahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan embrional, ada juga jaringan dewasa. Dijelaskan pula jenis-jenisnya pada video sebelumnya. Maka dari itu di video sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai jaringan pada hewan. Sama halnya seperti jaringan tumbuhan, jaringan hewan pun memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan otot, ketiga ada jaringan syaraf, dan yang terakhir ada jaringan pengikat. Dari keempat jaringan ini ternyata dia memiliki macam-macamnya lagi satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu secara lebih merinci. Jaringan yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian luar dari organ. Mari kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, dia itu terikat oleh zat pengikat, maka dari itu dia hampir tidak ada ruangan antar sel. Bisa dilihat di gambarnya. Dia selnya itu saling berdekatan satu sama lain. Yang kedua, dia melekat pada lamina basalis. Mohon maaf, di situ ada kesalahan penulisan. Nah, dia itu fungsinya itu untuk mengikat jaringan dengan bagian yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari jaringan epitel. Yang pertama itu dia sebagai pelindung dari luar. Yang kedua dia sebagai penerima impuls. Yang ketiga dia sebagai alat absorpsi, ekskresi dan sekresi. Dan yang terakhir dia sebagai penyaring. Jaringan epitel terdiri dari 3 jenis jaringan. Ada epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Yang pertama itu ada epitel pipih selapis. Nah, dia itu terdiri dari sel-sel yang berbentuk pipih. Bisa dilihat di gambarnya, dia luar biasa kecil selnya. Dan dia biasanya ditemukan di bagian tubuh paling dalam sehingga tidak banyak yang mengalami benturan fisik. Dan yang ketiga, jaringan ini dia melapisi alveolus, pembuluh darah, glomerulus, jantung, dan pembuluh limfa. Karena dia itu pipih selapis dan dia luar biasa tipisnya, maka dari itu dia biasanya berada di bagian tubuh paling dalam yang melapisi bagian tubuh paling dalam. Jaringan epitel yang kedua itu ada epitel kubus lapis. Bisa dilihat di gambarnya kalau jaringan ini dia berbentuk kubus. Dia hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Dia perannya itu untuk proses absorpsi dan sekresi. Lalu dia biasanya ditemukan di lensa mata, di ovarium, di pigmen retina, dan tubulus ginjal. Jadi walaupun jaringan epitel ini luar biasa tipis, tapi dia perannya sangat penting untuk melapisi bagian-bagian organ tubuh yang ada di dalam. Jaringan epitel yang terakhir itu ada jaringan epitel silindris berlapis. Bisa dilihat di gambarnya, dari ketiga jaringan epitel yang tadi itu saling berbeda satu sama lain. Nah, yang ini dia itu bentuknya silindris atau memanjang. Kemudian inti selnya letaknya itu tidak segaris satu sama lain, jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kemudian dia biasanya terletak pada saluran pernafasan di bagian atas dan dilengkapi dengan tonjolan yang berupa silia yang fungsinya itu untuk menggerakkan partikel yang ada di permukaan atasnya. Selanjutnya, jaringan hewan yang kedua ada jaringan otot. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, fungsi dari jaringan otot ini dia biasanya untuk menggerakkan organ tubuh. Yang kedua untuk menggerakkan kerangka tulang karena otot ini dia melekat pada tulang. Kemudian otot ini juga dia dapat menggerakkan jantung. Selain menggerakkan, dia juga dapat mengontrol pergerakannya. Lalu bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan walaupun tidak begitu banyak. Dan dia juga dapat menggerakkan organ pencernaan. Lalu dia sebagai keseimbangan tubuh. Jadi luar biasa otot ini fungsinya untuk kelangsungan hidup manusia ataupun hewan. Selanjutnya terdapat 3 jenis jaringan otot. Yang pertama itu ada jaringan otot polos. Bisa dilihat di gambarnya.
Nah, bentuknya itu seperti gelendong. Nah, bagian besar dan ujungnya itu meruncing. Nah, bisa kelihatan kan di gambarnya. Dan dia hanya memiliki satu inti sel di tengah. Nah, aktivitasnya itu di luar kehendak, otomatis dia menggunakan otot tak sadar. Jadi tanpa disuruh dia selalu bergerak. Lalu kontraksinya itu lambat dan lama, tapi dia tidak mudah lelah. Letaknya itu ada di alat-alat tubuh bagian dalam. Kalau di gambar bisa dilihat itu ada pada lambung, hati, usus besar. Lalu diskus interkalarisnya itu dia tidak ada. Diskus interkalaris itu adalah pertemuan antara dua sel, tapi kalau di jaringan otot polos ini dia tidak terdapat pertemuan antara sel satu dan sel lainnya. Dengan otot yang kedua itu ada otot lurik. Dia gambarnya itu kalau bisa dilihat di situ bentuknya itu silindris atau dia serabut panjang, dia memanjang. Inti selnya banyak tapi dia adanya di tepi. Aktivitasnya di bawah kehendak, berarti otot sadar, jadi perlu disuruh dulu baru dia bisa bergerak. Kontraksinya cepat, tidak teratur, tapi dia mudah lelah. Kemudian letaknya biasanya melekat pada rangka. Dia biasanya ada pada pergelangan tangan, ada di atau enggak di kaki. Lalu dia tidak terdapat yang namanya diskus interkalaris. Yang terakhir ada jaringan otot jantung. Nah, jaringan ini yang paling penting ada di dalam tubuh kita karena dia itu fungsinya untuk menggerakkan kerja jantung. Dilihat dari bentuk selnya, dia sama seperti otot lurik, dia bentuknya silindris. Cuman dia memiliki inti selnya itu ada yang satu, ada yang dua, tapi dia adanya di tengah-tengah. Beda sama otot lurik, dia adanya di tepi. Aktivitasnya dia di luar kehendak atau tidak sadar, ya dibayangkan saja kalau misalnya jantung perlu kita suruh dulu untuk bergerak, itu sungguh tidak mungkin. Makanya aktivitasnya itu dia di luar kehendak atau otot tidak sadar. Nah, dia itu kontraksinya otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksinya itu lambat. Coba dibayangkan kalau otot jantung ini dia itu lelah, maka apa yang bakal terjadi sama kita? Nah, jangan sampai terjadi otot jantung kita melelah. Sudah jelas letaknya itu pasti di jantung, dan kalau otot jantung ini dia memiliki diskus interkalaris. Jaringan hewan yang ketiga itu ada jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini tersusun oleh syaraf-syaraf neuron yang fungsinya itu untuk merespon perubahan lingkungan dan membawa impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya. Jadi, dia ada yang membawa ke otak, ada juga yang dibawa dari otak menuju ke seluruh tubuh. Jaringan syaraf ini terdiri dari badan sel yang memiliki inti sel di tengahnya. Kemudian ada juga percabangan sel yang memendek, dia disebutnya sebagai dendrit. Sedangkan percabangan sel yang memanjang dia disebut sebagai akson atau neurit. Itu bisa dilihat di gambarnya. Jaringan syaraf pun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saraf sensorik, bisa dilihat di gambarnya di situ. Dia fungsinya itu untuk menerima rangsang dan meneruskan rangsangan atau impuls ke pusat syaraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, misalnya kita lagi jalan-jalan keluar rumah, terus kita melihat sebuah objek, nanti digunakan oleh saraf sensorik, nanti dia akan diterjemahkan oleh otak. Misalnya objeknya itu adalah berupa mobil. Nah, nanti diterjemahkan oleh otak kalau itu adalah namanya mobil. Jadi itu fungsi dari saraf sensorik. Jaringan syaraf yang kedua itu ada saraf motorik. Dia itu fungsinya untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motorik. Misalnya, contohnya seperti ini. Jadi kamu sudah menerjemahkan dari saraf sensorik berupa penglihatan. Misalnya kita bisa melihat mobil. Nanti setelah kita melihat objek, kita gunakan saraf motorik agar organ motorik kita dia itu bekerja. Misalnya otot kita bekerja. Jadi misalnya setelah kita melihat mobil, otomatis kita akan bergerak menggunakan otot kita untuk nyamperin mobil tersebut, untuk naik mobil tersebut. Nah, itu fungsi dari saraf motorik. Nah, syaraf yang terakhir itu ada saraf konektor, yang dia itu fungsinya untuk menghubungkan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Jadi seperti tadi, si syaraf motorik dan syaraf sensorik itu dihubungkan
oleh jaringan saraf konektor. Jadi dia dapat bekerja secara bersamaan dan dapat menghasilkan fungsinya. Jaringan hewan yang terakhir itu ada jaringan pengikat. Dia fungsinya itu untuk mengikat atau menyokong antar jaringan atau antar organ satu sama lain. Dan jaringan ikat ini disusun oleh berbagai sel dan serabut ataupun serat. Jaringan ikat yang pertama itu ada jaringan ikat sejati, dan jaringan ikat sejati ini memiliki dua macam jaringan. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, dan yang kedua ada jaringan ikat padat. Bisa dilihat di gambarnya, luar biasa berbeda sekali dari gambarnya dan dari segi namanya. Jaringan ikat longgar ini mempunyai susunan serat-serat yang sangat longgar, bisa lihat di gambarnya, dan dia terdiri dari beberapa macam sel. Yang pertama itu ada fibroblast, dia adalah sel yang aktif mensekresikan serat dan zat interseluler. Yang kedua itu ada makrofag, dia itu merupakan sel yang berasal dari monosit. Bentuknya itu dia tidak beraturan. Makrofag ini biasanya berperan dalam memfagositosis kuman. Jadi dia menghilangkan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga ada sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen melanin. Dan yang terakhir ada sel plasma yang berasal dari limfosit B dan dapat menghasilkan antibodi. Jadi sebenarnya antibodi kita ini berasal dari jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan ikat sejati yang kedua itu ada jaringan pengikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini memiliki matriks yang terbentuk dari serabut kolagen yang padat. Bisa dilihat di gambar, itu banyak banget serabut kolagennya. Lalu susunan jaringan pengikatnya itu dia padat, tidak elastis. Lalu jaringan ikat ini menyusun tendon yang menempelkan otot pada rangka dan menyusun ligamen yang menghubungkan berbagai sendi. Lalu yang terakhir, jaringan ini terdiri atas struktur padat reguler dan struktur padat irreguler yang dia biasanya terdapatnya di tulang ataupun di sendi. Selain terdapat jaringan ikat sejati, jaringan ikat pun terdiri dari jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair ini terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan darah dan jaringan limfa. Di mana jaringan darah ini dia berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan tubuh. Sementara jaringan limfa dia berperan dalam sistem imunitas tubuh. Bisa dilihat dalam sel darah, dia terdiri dari 3 bagian. Itu ada eritrosit sebagai sel darah merah, trombosit sebagai keping-keping darah, dan leukosit sebagai sel darah putih. Mana ketiga sel darah ini memiliki fungsinya masing-masing dalam tubuh. Dan jaringan ikat terakhir itu ada jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat penyokong ini adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jadi gimana kita bisa berdiri tegap itu karena kita punya yang namanya jaringan ikat penyokong. Terdapat 2 jaringan ikat penyokong, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama ada jaringan tulang rawan, dia biasanya berfungsi sebagai rangka tubuh dari awal embrio dan dia itu menunjang jaringan lunak dan organ dalam. Kemudian jaringan tulang rawan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada hialin, fibrosa, dan elastin. Nanti hialin, fibrosa, dan elastin ini akan kita bahas lebih merinci lagi di bab selanjutnya, yaitu pada bab sistem gerak. Yang terakhir ada jaringan tulang keras, dan dia itu tersusun dari sel-sel tulang keras atau osteosit. Matriksnya padat-padat, banyak terdapat di dalam tubuh penyusun rangka. Dia itu fungsinya untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Makanya kenapa kalau misalnya kita lagi lari-lari, organ tubuh bagian dalam kita kok nggak berantakan? Nah, itu karena kita memiliki yang namanya jaringan tulang keras, dan dia itu dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Nah, nanti penjelasan mengenai tulang kompak dan tulang spons akan kita bahas di bab selanjutnya, sama dengan tulang hialin, matriks, dan tulang fibrosa. Baik, sudah dibahas mengenai 4 jenis jaringan hewan.
Nah, untuk tugasnya silahkan buka kembali Google Classroom-nya, silahkan buka pada tugas, silahkan dikerjakan, dan untuk pengumpulan paling lambat itu pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Dan kemudian saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan gunakan masker kalau mau keluar rumah, tapi kalau nggak perlu keluar rumah lebih baik diam di rumah saja. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.